Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di podcast kita Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Ada siapa ini? Sudah lama tidak berjumpa. Iya nih, menghilang. Pokoknya keluar dari kampus udah hilang nih. Emang? Enggak. Sempat beredar dikit lah. Sebentar. Buat alumni sih kayaknya udah nggak asing ya. Ya. Kalau buat alumni. Gitu. Tapi kita mau kenalan sama teman-teman mahasiswa. Oh iya. Ya, teman-teman kenalin nih, ada Kang Agus di sini. Agus Muharram. Agus Muharram. Tapi pakai MU. Iya, Muharram ya. R-nya satu. Oh iya, R-nya satu, Muharram. Dan nggak pakai nu. Bukan. Wah, kepanjangan nih. Bicara nama aja. Jadi Kang Agus tuh angkatan 2009 lagi. 2008. Ya Allah. 2008 udah berapa tahun nih meninggalkan kampus? Berapa ya? Meninggalkan kampus. 17 tahun ya? Lulusnya tuh di tahun 2013. 12 tahun. 12 tahun ya. 2013 coba, berarti tepat waktu banget. Enggak Iya lah. nggak sih? 5 tahun lebih Lebih setahun. satu semester. Lebih satu Jadi 2 berapa? 9 semester. 9 semester. 9 semester ya. 9. Iya, Tapi masih aman. masih aman lah ya. Aman. Soalnya sekarang lagi musim nih yang kegusur-gusur. Oh iya. Ya ini waktunya udah selesai nih. Kamu mau selesai di sini atau mau? Kan ada pemutihan teh gini. Tapi itu kan tergantung kulit. Oh, iya. Pinter banget Mang Mei, tergantung kulit. Soalnya kalau dibicarain jadi sensitif. Iya benar. Maaf. Makanya udah lah nggak usah diperpanjang. Sekarang itu kita mau ngomong-ngomong bukan kulit Mang Mei, Mm. tapi berbicara tentang bagaimana fotografi yang ada di industri, terlebih lagi untuk apa coba? Dengar-dengar apa ya sekarang programnya? Sekarang dia Yang lagi konsen di apa ya? travel ya, lebih ke traveling ya. Traveling ya. Traveling. Iya karena sekarang lagi musimnya jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan pasca pandemi kayaknya semua orang Iya. lagi hype jalan-jalan. Jadi jalan-jalan yang seperti apa Kang Agus tuh? Jadi ya kebetulan karena suka jalan-jalan ya. Bu, Coba Tapi Thailand katanya- ada di kaki nggak? Tapi katanya pakai mobil, Cina. pakai mobil. Oh, kira jalan-jalan. Jalan-jalan overland. Overland. Bahasa gaulnya mah overland lah. Macam apa tuh? Overland tuh ya jalan-jalan tapi pakai mobil. Pakai mobil. Pakai mobil misalnya dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Bali gitu. Jadi nggak pesawat. Jadi Berarti nyetir lewat aja. darat ya. Jalur darat. Jalur darat. Jadi ada mobil yang khusus, kendaraan yang khusus. Sebenarnya kalau overland sendiri sih sebenarnya mobil apa aja bisa. Selama treknya Nyaman. bisa dilalui sama kendaraan. Dan mobilnya hidup gitu. Mobilnya hidup. Tapi mobil mati. kalau overland yang saya jalanin agak lebih spesifik ke 4x4. Sama dengan 16. 16 sempat tidak sempat harus dijawab. harus Harus dibalas. dibalas. 4x4 karena hobi otomotif, hobi off-road, fasilitasnya ada. Jadi ya kalau overland kita itu 70% aspal, 30% tanah. Oh, Padahal oke. aspal di luar tanah. Oke. Luka ya. Ameh puncak ieu mah ameh 4 kali obat naka pake. Oke. Gitu kan. Masuk akal. Ya. Terus Tapi- apa hubungannya dengan fotografi? Dengan fotografi sendiri nih. Nah, sebenarnya menarik. Mm-mm. Kenapa kita mau menseriuskan? Tadinya kan ini tuh jalan-jalan ya. Cuman jalan-jalan iseng biasa aja. Overland kita sendiri, pakai budget kita sendiri gitu ya. Jalan-jalan keliling Indonesia. Tapi 2019 kita mulai langsung pandemi kan. Nah, di pandemi itu si overland ini udah jadi satu kebiasaan baru nih, satu hobi baru. Karena orang-orang udah nggak bisa jalan-jalan lagi kan. Pesawat, angkutan umum pasti saat COVID itu Banyak yang Tertutup, berkurang.
semua lah, dari mulai penerbangan, darat, kereta, bis, laut dan lain sebagainya. Satu-satunya cara kita untuk tetap bisa jalan-jalan dan aman ya pakai kendaraan pribadi, kendaraan sendiri. Iya, betul. Itu berkembanglah di Indonesia. Overland itu. Oh, awalnya dari situ. Nah, terus sekarang itu balik lagi. Apa hubungannya dengan fotografi gitu kan? Jadi kebetulan saya masih bergerak di bidang fotografi, masih motret, masih jadi cowok panggilan. Oke. Jadi tukang foto sesuai request. Ya selama ini sebenarnya ya, kalau kita promosiin Nggak apa-apa. bendera kita nih Nggak apa-apa. dengan gaya yang formal, datang ke kantor-kantor kita ngasihin portfolio, itu pasti ada. Cuman ya kita nyoba gaya baru. Kebetulan Overland ini kan ada komunitasnya. Dan sebenarnya kalau dihitung materi, orang-orang yang Overland ini orang-orang udah stabil. Oke. Jadi segmentasi kita tuh mengerucut. Kalau misalnya yang punya perusahaan, di perusahaan pasti yang ikut Overland itu orang-orang yang punyanya. Minimal menengah ke atas lah ya. Menengah ke atas. Itu udah ya. pasti. Kepalanya yang punyanya, yang punya perusahaannya kah, entah apanya pun lah. Yang punya hobi begini, karena memang hobinya cukup mahal. Cukup mahal, dari kendaraan, dari aksesoris Overlandnya. Nah, kita kemarin kepikiran kenapa enggak kita promosiin jasa fotografi, jasa visual kita ke mereka. Tapi kita ngajakin mereka senang-senang dulu. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya Overland misinya yang ini. Ya, misinya yang ini. Tapi soft Pakai selling, soft promosi lah. Oke. Oh, begitu. Oke. Buka dapur nih sebetulnya. Ya, Ngebukain dapur ini. nggak apa-apa. Jadi gitu. Tapi Mang Mei dulu deh. silakan. Kok jadi saya? Ya udah saya dulu. Jadi mudah nggak sih untuk bisa masuk ke dalam lingkungan yang mungkin ya para owner ya kan, para CEO, susah nggak? Balik lagi ke link ya. Kita mesti jaga relasi, mesti ngebangun relasi. Dibilang mudah, sangat mudah masuk ke situ. Karena dari 2019 itu saya dan tim itu ibaratnya modal untuk nabung rute. Survei dulu ya. Survei. Pakai dana pribadi, menabung rute, berangkat ke Flores, ke Tambora, ke Sulawesi, ke Sumatera gitu. Kita nabung rute dulu. Sampai kita yakin rute ini kita kuasain, bisa kita jual. Gitu. Karena sebenarnya mereka ini itu kan tidak punya waktu banyak untuk bersenang-senang. Iya. Karena hari-harinya pasti Bergelut dengan kerjaan. Bergelut dengan pekerjaan. Nah, ini tuh salah satu stress release-nya mereka untuk jalan-jalan keliling Indonesia dengan style yang membumi. Mereka itu kan udah biasa hidup dengan senang, mewah, betul. tidur di tempat tidur yang nyaman. Nah, di Overland ini kita menyuguhkan ke mereka untuk mendekati alam, mensyukuri alam, gitu intinya, mensyukuri Indonesia, tapi dengan kendaraan yang mereka punya. Mereka nyetir sendiri, nyampe ke tempat kita dokumentasiin, gitu ya. Mereka melayani diri mereka sendiri selama perjalanan, masak sendiri, semua nggak ada yang dilayani sama orang. Bukannya jatuhnya malah tambah stres tuh. Nah, tapi buat mereka itu stress release di situ. Iya, betul.
Ya itu udah saya mah ya bukan CEO ya, jadi nggak tahu rasanya seperti apa. Dan saya masak sendiri udah biasa. Nyuci sendiri udah biasa. Masak sendiri kayak lagu aja nih. Makanya, intinya, Oh, oke. masuk ke situ gampang sebenarnya karena ya dari teman ke teman, dari mulut ke mulut, akhirnya kita bikin komunitas. Dari mulut ke telinga mungkin ya. Dari mulut ke telinga, Gini mulut ke mulut. kita bikin komunitas, akhirnya mereka nagih. Oke. Oh, berarti udah berapa banyak nih perjalanan yang sudah dilakukan oleh Overland Overland? sendiri. Perjalanan yang udah dilakukan sama kita itu total ada mungkin yang sudah profesional ya. 6 kali. Enam. 6. Wilayah mana aja tuh? Ah, Wilayah Wilayah. Indonesia Timur. Wilayah Indonesia Timur. timur. Oh, tapi memang mereka yang memilih itu ke timur gitu. Mereka yang memilih dan kita juga merekomendasikan ke timur. Oh. Oke. Kenapa? Ada apa di timur? Secara keindahan ya, Mhm. ya ibaratnya kita jalan dari Jakarta pakai mobil ke timur, itu capeknya pasti hilang. Oh, kayak terbayarkan Terbayarkan gitu apa yang kita lihat, visual yang kita lihat dengan mata, gitu ya. Mhm. sama kalau ngelihat ke belakang proses kita nyetir berapa puluh jam, Ya. berapa Oke. hari, itu kebayar. Terbayar. Kecuali kalau pas begitu pulangnya ya. Ya. Pas pulang capek sih. Dapat gitu ngeliat kieu deui gitu kan. Ngarumuk deui gitu ya. Karakter alamnya ke timur itu Lebih berbeda ya. lebih beda. Mhm. Lebih beda. Oh, jadi 6 batch ini ke timur semua? Satu batch ke Sumatera. Ke Sumatera. Oh, ke Sumatera kemana? Sumatera kita baru sampai Kerinci. Kerinci. Oh. Pegunungan Kerinci ya. Lebih ke Jambi atau ke sebelah sana? Lewat. Oh lewat. Jambi lewat. Sungai penuh. Oh sungai penuh. Sungai penuh Kerinci. Ya kaki gunung Kerinci. Udah kaki. Wah. Itu satu kali perjalanan berapa orang? Satu kali perjalanan kita batasin. Karena satu nih perjalanan kita tuh kita bikin eksklusif. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan jasa rider. Oh, oke. Mhm. Kita ngalir sesuai dengan aturan lalu Iya. lintas yang ada. Macet-macet gitu loh. Macet. Hmm. Ya, jadi kita batasin maksimal di 10 mobil setiap perjalanan kita. 10 mobil, kalau satu mobil 4 orang lah, satu keluarga gitu Iya. kan. Ya rata-rata sekitar 30 sampai 35 orang lah Oke. satu kali trip. Terus timnya berapa orang yang menangani itu? Tim kita cuman berempat. Wah. Karena pasti empat. mau nggak mau ada tour guide ya. Ada Iya, tour guide, maksudnya ada 4 orang safety. itu sedikit loh untuk menangani 30 35 orang. ya. Iya, dengan perjalanan jauh, ya kan? Karena kan Overland itu kita tidak melayani full ngayomi banget. Oh, oke. Oh, itu mungkin ya Jadi tim kita itu diringankannya. berempat itu semua multi talent. Oh. Semua punya job desk banyak. Mhm. Yang jelas dokumentasi Mhm. itu penting banget karena mereka juga butuh pengakuan bahwa gue udah sampai ke sini loh. Oh iya, Hmm. butuh Ih. bukti. Butuh bukti. Bener. Butuh bukti. Konten. Iya. Konten. Iya. Kita berempat itu driver dan semuanya empat-empatnya harus bisa nyetir. Karena gantian. Mhm. Karena di mobil itu maksimal kapasiti kita itu cuma 4 orang. Sisanya Untuk barang. nyaman ya. Untuk nyaman. Untuk nyaman. Sisanya barang. Mhm. Dokumentasi, fotografer, videografer, sama mekanik satu, Hmm. Oh. sama nakes. Oke. Kita bawa nakes. Penting ya, penting Penting. banget. Mhm. Nah, sebenarnya bidang keahlian lain selain fotografi kalau mau menghasilkan dari yang begini nih, Hmm. karena kebetulan videografer kita itu nakes. Oh. Hmm. Jadi saya bayar nakesnya, bayar videografernya ke satu orang. Hmm. Itu makanya tadi disebut dari yang 4 orang itu multi talentan semua gitu. Multi- Multi-talenan, Oh, benar. Mhm. Sebenarnya Apa meminimalisir saya juga. belajar kedokteran aja gitu ya. Nanti kalau udah lulus, saya udah tua, dipanggil nggak sama Overland? Bisa. Asal nanti jangan dipanggil sama anaknya, suruh pulang. Itu yang Sama cucu mungkin. sama cucu. Unin, wih. Wih, terus pengalaman apa? Aduh, jadi muncrat ya. Jadi saking serunya, pengalaman apa yang paling menarik yang bisa ditemukan di perjalanan?
banyak. Ketemu sama Karena- warlock yang Terus kita nggak ini gitu, bisa nggak apa namanya, pernah nggak menemukan yang apa ya, nggak bisa di Yang apa nggak ya? bisa bahasa Indonesia. yang nggak bisa bahasa Oh, iya. Indonesia, yang nggak bisa terus yang saya ini apa? Selama perjalanan itu kan pasti kalau yang ke timur itu pasti memakan waktu yang cukup lama juga ya. Misalkan bisa 2 hari 3 hari gitu kan. Nah selama perjalanan itu mereka menginap, berhenti atau misalkan selama 3 hari, kita jalan aja gitu. Oh enggak. Jadi manajemen waktu kita itu pasti jalan tiap harinya hanya 8 jam maksimal. Jam kerja lah ya. maksimal ya. Maksimal. Jam kerja. 8 Karena mereka jam. juga udah terbiasa kerjanya 8 Iya. jam. Kita nginep, kita bermalam kalau misalnya di tempat dingin kita pasti buka tenda. Oh itu. Oke. Berarti sistem poin-poin untuk beristirahatan rest areanya pun mereka dibikin sendiri. Iya. Tidak misalkan hotel atau apa. Iya, bikin sendiri. Sampai makan pun ya nggak kayak misalnya karya wisata biasa nanti makan di restoran ini. Enggak, kita makan seketemunya. Oke. Tempat makan seketemunya. Karena di jalan Adventure lah ya. di jalan itu fleksibilitas waktu tuh harus lebih Ya. renggang Mhm. dibanding naik pesawat yang udah pasti schedule-nya gitu ya. Mhm. Kan entah ada trouble apa, penyeberangan delay, tahu ada mobil temen Trouble. bermasalah gitu. Itu kan nggak bisa diprediksi. Kita bisa minimalisir. Ada yang sampai tengah jalan terus saya batal lah, males, capek ternyata. Nggak Saya ada balik sih. lagi, nggak Sejauh ada. ini nggak ada. Mereka menikmati sampai beres. Oh, berarti menyenangkan. Sama yang kita jual tuh salah satunya, Kang Maya pastilah tahu ya, Gunung Tambora. Belum. Tahu di Atlas Tahu, mah. tahu. Kan Gunung Purba, Gunung Purba yang terkenal. Ternyata bisa didaki sama mobil Didaki sama mobil. sampai ke puncak. Oh ya? Iya, Ada jalur. ada jalurnya. Oh, ada jalurnya khusus gitu. Wow. Itu signature-nya kita. Itu menjadi host. Oke. Terus kita balik lagi nih. Ke fotografi ya. Iyalah. Iya. Nyala. Selalu kembali ke fotografi. Hubungannya gitu. Dan mungkin dari sisi mendokumentasikannya sendiri itu pasti akan jadi sesuatu yang berbeda ya. Karena kita juga bukan cuman mendokumentasikan visual, asal visual gitu. Yang bisa menjual dan bisa membagikan si klien juga gitu. Betul. Kita bikin skrip. Biasa. Oh gitu. Oke. Iya. Atau mungkin ada beberapa spot nanti di sini kita berhenti nih cuacanya pasti begini dan pemandangannya begini, kita bikin photo session. Iya. Oh, oke. Jadi balik ke fotografi ya. Karena basic fotografi, kita mesti menyuguhkan apa yang kita jual, produk yang kita jual ke klien-klien nih, customer si Overland ini, untuk bisa mereka nikmatin. Ya dokumentasinya kita bikin skrip, kita bikin storyboard, kita bikin storyline, kita bikin nanti si A wawancara di mana, si B wawancara di mana. Jadi kita tuh udah bikin itinerary. Oke. Sebelumnya kita bikin itinerary dari A sampai Z, misalnya nanti titik akhirnya di sini. Nah, di titik-titik ini tuh kita nanti akan dokumentasi, berhenti. Ini spotnya bagus, kita berhenti dulu buat konvoy. Kita kayak ngesut dokumentasi, tapi kita sedikit direct, semi dokumenter lah ya. Semi dokumenter. Sampai wawancaranya pun kita kasih skrip. Oke. Pertanyaannya kita tanyain ke para peserta supaya mereka punya kesan nanti saat mereka pulang, mereka kangen berangkat lagi. Oke. Mereka kangen berangkat lagi. Berarti cara penyuguhan Kangen ya. berangkat lagi terus telepon. Betul. Kang Agus, aku mau dong di bulan ini. Yeah. Nah, rata-rata berlanjut. Rata-rata berlanjut. Keren ya. Ini Berarti ini jadi salah peluang satu ya. peluang bisnis besar buat kita Di fotografi bidang ya. fotografi. Tapi harus bisa nyupir kan? Harus bisa. Harus. Oh, harus bisa nyupir. Oke. Sok gaduh teh SIM A. Nah, dan SIM itu B. mah jarang ngarang ya Peluang. SIM. Karena sebenarnya secara mental gitu ya,
orang yang unlimited itu akan lebih mudah kita mengentertain mereka dibanding yang kentang. Oke, iya. Ini tips ya. Oke, Tuh nah. teman-teman, ini peluang yang bagus sekali. Mungkin kalau Kang Agus di rute yang timur, mungkin kita bisa di Jawa Barat dulu lah gitu ya. Bisa di Jawa Barat tuh bisa banyak lah, seputaran Bandung juga sebenarnya banyak. Gak akan habis sebulan di seputaran Bandung. Atau nggak jalan pakai Jangankan kaki gitu. habis sebulan, saya dari lahir aja di Bandung terus sampai sekarang belum habis gitu. Ya dimakan dong kalau habis. Nah terus kan secara sisi fotografi ya, kita ketika mendokumentasikan sebuah kegiatan apalagi ini berhari-hari gitu Iya. kan. Berarti kan secara perlengkapan gitu kan, apa sih ini nanti di spot ini ada apa-apa. Berarti perlengkapan tuh seperti apa Kang Gus? Perlengkapan alhamdulillah lengkap. Jadi kita pikirin sampai ke mounting-mounting yang harus nempel di mobil. Meminimalisir kita berhenti. Jadi kayak action cam itu pasti sebagian besar action gear dokumentasi kita itu pasti action cam, dan di mobil itu pasti kita nempel kayak kita udah trial error ya. Iya, betul. Untuk dokumentasi kita kasih yang maksimal karena karena ya bidang kita di dokumentasi, kita juga harus kasih maksimal. Foto, video terutama gitu ya. Kalau foto udah pasti setiap momen itu pasti difoto. Kita berhenti, makan, ngopi, kempes ban, ada trouble. Yang dokumentasi, 2 orang dokumentasi yang ditugasin itu nggak boleh bantuin. Jadi dia pure didokumentasi. Dia pure hanya mendokumentasikan semua kegiatan kita. Dari yang buruknya, dari yang capeknya, dari yang senangnya, semua didokumentasi. Gitu. Jadi nggak ada yang kelewat, supaya pasti kan orang-orang itu skip sama momen ya. Iya, apalagi betul. orang-orang yang sibuk gitu ya, udah beres senang-senang balik ke realita, kerja lagi gitu. Nah pasti mereka kemarin gua ngelewatin daerah apa ya, ngapain ya. Nah itu tuh kita dokumentasiin tuh supaya mereka itu ingat, oh iya kemarin itu momen serunya pas lagi nyalip ternyata Kempes ban. ada kempes ban gitu. Atau di satu daerah gak ada pom bensin, akhirnya kita nyari yang 2 tak, yang Pertamina eceran supaya kita bisa jalan gitu. Atau pas gitu kita kehabisan bensin. Kehabisan Nah ini bensin. foto dokumentasi ketika dorong mobil. Iya. Yang mungkin Semua. itu untuk keseharian mereka itu pasti tinggal mobil tolong dong bawa ke bengkel. Iya. Buat mereka itu luar biasa ya. Luar biasa Buat banget. mereka itu. Jadi kita memanusiakan manusia, menjadi namanya. Jadi membalikkan terahnya, memanusiakan manusia. Mereka dengan fasilitasnya sehari-hari mereka sudah nyaman. Iya. Ya kita jadikan dia aktor utama lagi di perjalanan ini. Gitu. Ternyata Ih, kepikiran Dari segi gitu dokumentasi. ya. Iya. Ih, sampai ke satu pokoknya sih ya. iya. Pokoknya sampai mereka mendapatkan apapun di perjalanan. Ya. Oh saya ini ada tuh. Wah saya pas gitu jatuh. Padahal pas lamun kapoto, tah iya patona. Iya. Iya. Gitu. Ya mereka Oke, masak oke. sendiri, beresin tempat tidur sendiri, naik kan kita tuh pakai mobil 4x4, rata-rata tendanya di rooftop tent, jadi di atas atap. Ada Dan camper mereka van naik, ya. Di naik, buka, bangun tenda sendiri, tidur sendiri, Iya. beresin sendiri, mandi di MCK yang biasa aja. Ya yang jauh dari kehidupan normalnya mereka. Iya. Oke. Tapi mereka menikmati Wow, Oke. kita dokumentasi. keren deh. Yang keren tuh punya idenya itu loh. Kok bisa kepikiran target marketnya ke situ, ya kan? Iya. Ini berapa ini harganya ya paketnya? Atau mungkin ada nanti yang melihat podcast ini ternyata aduh saya pingin dong ikut sama Overland nih programnya. Kayak gimana sih programnya, terus kemana sih mesti menghubungi gitu kan? Iya, bisa. Coba Bisa. Kang Agus. Sok Kang Agus lah. Ya, Kalau- sebenarnya mah ya
buka peluang sendiri juga bisa. Nggak mesti ikut ke orang gitu. Karena kebetulan saya di kantor itu masih punya kewajiban untuk menjual jasa. Ya, kita masih motor komersil, company profile dan lain-lain. Nah, segmentasi ini saya tarik untuk ke komersilnya, karena peserta-peserta overland ini rata-rata udah levelnya udah di atas. Saat kita ngopi atau ngobrol malam nih di tempat camping, ngobrol malam itu kan pasti obrolan itu intim, nggak ada keluarganya lebih dapat lah ya, keluargaan lebih dapat, obrolannya nggak ada jaim. Oke. Antara atasan sama bawahan, atau lu punya duit kelihatannya atau nggak punya duit, itu nggak ada. Di situ ngebaur. Nah, di situ kita bisa nyelipin sedikit promosi, ngenalin kita. Ini gue juga motret komersil kok, gue juga motret company profile. Oh, kebetulan nih perusahaan gue lagi nyari. Itu yang masuk itu sebenarnya ya yang itu jadi tujuan utama. Tujuan utamanya. Cuman jalan aja yang Iya, toh kan sebenarnya overland kita jalan dapat duit. Iya, betul. Ini jadi satu lahan pencarian, lahan bisnis baru. Di situ nanti embel-embel ke belakangnya setelah pulang, Gus, kayaknya perusahaan gue butuh dokumentasi ini nih. Udahlah, karena hubungan dia dengan saya dibangun dengan baik, bukan antara partner kerja. Jadinya mereka juga nggak akan lagi nge-pitching. Iya, karena dia juga udah pernah ngelihat hasil yang dilakukan. Ya. Oke. Itu tujuannya ke situ. Cara baru dalam marketing ya. Itu ternyata ya itu cara kita mempromo dan seperti yang di episode sebelumnya mungkin yang pernah siapa Bunda Nila ya. Iya. Market menjual dirinya itu. Ya, jadi kita sebenarnya untuk yang ini kita mengkhususkan di kolam salmon lah. Oke. Jadi kita nggak masuk ke Bukan- kolam yang lain. Nggak ke Mujair lah ya. Mujair. Ya, karena kan kalau marketing mah kalau ibaratin kolam gitu ya kita mesti di satu kolam, jangan nyatuin, jangan pindah kolam. Nah itu mah tambak biasanya. Tambah gitu mahnya. Sempurna. Tapi udah biasanya salmon mah entah ditambak. Itu ditambak dari sungai itu mah. Basah. Oke lah. Ini sesuatu yang menarik ya teman-teman. Coba teman-teman cermati bahwa peluang tuh sebetulnya ada di sekitar kita. Iya. Kita tuh mesti kreatif aja untuk bisa memanfaatkan Dan kita itu. mesti jeli Iya, betul. dengan peluang. Coba sekarang Kang Agus udah punya seperti ini dengan paketnya yang seperti ini. Coba teman-teman mungkin bisa apa ya tiru gitu, dimodifikasi dengan rute yang lainnya ya. Dengan moda transport yang lainnya. Atau misalkan Kang Agus mah kan overland jalan-jalan tapi memakai mobil dengan rute yang panjang, ya kita coba langsung dengan jalan kaki misalkan. Ya kita hiking Bandung Surabaya gitu kan. Tapi dengan jebol konsep sepatu. dengan konsep yang Iya tuh ya. Musafir saya. Bawa bendera kemana-mana. Tapi menarik sekali ya. Nanti mungkin bisa ditampilkan ya portofolionya sedikit Bisa, tentang bisa. Wonderland, Overland ini ya. Iya. Sip. Sebenarnya satu sih sebenarnya buat teman-teman mahasiswa ya. Kalau saya sebagai pendahulu ya. Nice. Emangnya Senior. kayak menghargai sebuah karya itu sudut pandang kita buat menghargai karya itu penting. Supaya ya kita nggak menyepelekan apa yang kita foto. Dokumentasi yang ibaratnya cuman dokumentasi mah gitu doang gitu. Padahal sebenarnya kalau kita nge-mindsetin atau ditanamin di hati setiap jepretan yang kita jepret gitu ya, pasti selalu punya arti. Nah, sebenarnya berangkatnya dari situ tuh. Dikira berangkat dari Bogor. Dari rumah. Pemahaman tentang mempromosikan, memarketingkan jualan kita
mencoba dari sudut pandang lain itu dari situ gitu. Dan kita mencoba langsung dengan real visual yang kita Iya. suguhkan ke mereka. Iya. Dan Karena kan selama ini fotografi itu masih jadi budget sisa menurut saya. Di wedding juga jadi budget sisa lah. Tapi bener nggak sih? Menurut saya sih masih budget sisa. ya, kalau ngelihat perkembangan mungkin seperti itu. Tapi kenapa tidak kita balikin kembali lagi bahwa fotografi bukan sebagai budget sisa, tapi Nah. sebagai budget utama gitu. Itu tugas kita. Lu aja kali. Tugas kita kan gini. Untuk mengedukasi. Betul. klien. Betul. Ya, teman-teman, coba kita pahami sekali lagi ya bahwa fotografi itu bukan budget sisa ya. Ternyata Iya itu dong. ada komponen utama dalam sebuah peristiwa apapun itu. Betul. Kalau kita ngerangkum dari obrolan Kang Agus sendiri gitu kan. Overland itu berjalan itu cuman fasilitas aja ya. Cuman modelnya aja. Toh ketika mereka udah balik lagi kan yang diliatin ke orang mah fotonya. Iya. Ya, Gitu kan? foto, video. Betul. Bahwa saya pernah nyampe ke sini, nih fotonya. Ini bukti realnya gitu. Iya. Ih, tapi Dan keren kenapa loh. mesti jadi budget sisa? Keren ya, seperti membuat film kita aktornya ada dalam petualangan apa gitu ya Iya. kan. Betul. Sampai kita bisa bilang gitu ya ke mereka, udah nggak usah ngeluarin handphone buat motret gitu ya. Pasti tiap harinya kita akan supply. Jadi kita setiap jalan kita bikin grup baru, setiap beres jalan gitu di setiap harinya kita naikin Itu di ada. grup, upload. Jadi mereka tinggal ngupload aja masing-masing. Oke. Berarti mereka tidak usah Nggak repot repot Nggak lah. usah repot. Jadi mereka hanya menikmati perjalanan aja. Iya, Udah. aktor tadi Iya. Jadi ya. aktor. Walaupun mereka mengeluarkan gadget ya Iya. untuk kepentingan yang lain ya, Ah. kepentingan yang lain. Iya, Gitu. Jadi kita pinter cover. ya. Pinter nih Emang yang punya ide itu ini. anaknya pinter itu. Ya tapi tadi belum dijawab Belum dijawab. pertanyaan saya. Apa yang mana? Berapa budgetnya kalau misalnya mau ikutan trip kayak gini? Ya budgetnya mah relatif. Relatif. Ya relatif CEO lah ya. Iya karena mungkin Owner. apa yang Kang Agus tawarkan juga lokasinya kan berbeda-beda. Lokasi Jarak beda-beda. juga berbeda-beda. Jarak beda. Dan ya mereka mesti punya mobil sendiri. Range deh, range-nya Ya 2 digit lah. 2 Oh iya, digit ya. oke. 2 digitnya ada sapan-sapan oke 2 digit. Dua aja. ya. Ya. Banyak. Ya. Kan Berarti jadi itu nge-range kan? iya ngeres. Nge-range 2 digit. Dari 11 sampai 99 kan? Jadi 1-0. Oh 1-0. Saya udah dinaikkan 1-1 wah diturunkan deui gitu. 1 sampai 99. Wow. Oke. Ternyata. Berarti kalau misalnya dia dari di awal kan udah ada perjanjiannya ya. Ini include dokumentasi untuk apa saja. Terus kalau misalnya di akhir nih saya pengen di editing gitu, diedit kembali terus dibikin Khusus kayak untuk misalkan. Khusus untuk dia bisa. bisa Itu gitu. bisa. Berarti itu kena tambahan gitu kan. Nah, itu salah satu treatment juga dari kita. Oke. Oh. Iya. Plus-plusnya. Jadi sebenarnya pikiran, pola pikir orang atas itu saat mereka nyaman sama kita, jangan pernah kita hitungan. Oke. Kalau di saya ya, Iya. di sistem kita saat kita mencoba mensetarakan level Kita kita dengan mereka tidak akan membatasi informasi yang mereka kasih ke kita. Tong hitungan, keluarkan langsung bon. Itu yang saya pelajari ya. Oke. Dari sekian banyak orang-orang yang saya temui, kalau kita mencoba menyetarakan level ngobrol ibaratnya, mereka akan keluarin informasi mereka sebanyak mungkin, entah kesibukannya mereka, entah bidang pekerjaannya mereka, yang itu jadi input informasi buat kita supaya nanti nextnya nih saya sama si A kerjasamanya apalagi nih, itu kan kita catat nih. Berarti cara ngebangunnya dengan sistem kekeluargaan ya, Cara ngebangunnya dengan sistem ngobrol. kekeluargaan, Informal. bukan secara nominal gitu. Bukan Nominal nanti. nominal nanti, karena kalau misalnya kita naker diri kita untuk apapun dijadikan imbalan buat mereka
mereka akan memposisikan kita sebagai orang yang bisa disuruh. Sebagai pekerja ya. Sebagai pekerja. Karena kan Oke. kita mindsetnya mau setara nih. Iya, mensetarakan. Dan penghargaan mereka itu pasti udah ngitung nih, oh lu mah dibayar segini juga udah seneng. Oh, Iya, oke. karena mungkin udah ada ya patokannya ketika ini mah udah. Ini Oke. tips ya buat teman-teman. Gitu. Nah kalau dari saya ke teman-teman tim nih yang 4 orang ini, saya bayar harian. Itu udah ada lah ya hitungan. Itu udah ada harian. Editingnya saya bayar lagi, pokoknya semua sampai mereka nggak perlu mengeluarkan biaya apapun selama perjalanan. Semua di cover sama kita. Jadi kalau misalnya si A butuh editing dong yang mobil saya doang gitu, ya udah masuk ke paket itu aja. Toh saya udah memberikan kewajiban kepada tim saya yang mengerjakan, udah tinggal requestan si A. Toh requestnya juga pasti keukur. Oh iya betul. Tapi pernah nggak ada yang merequest ketika sebelum perjalanannya kita masih mau berangkat? Saya mah nanti tolong dong videonya pingin bikinnya begini sebuah ceritanya ini alurnya. Bisa. Ada nggak yang? Ada. Oh. Ada. Cuman rata-rata saat kita suguhkan skrip yang kita kasih, mereka lebih milih Udah skrip yang skrip yang kita kasih. Ya karena mereka tidak mesti berpikir lagi. Iya, dan karena misalnya nih ya perjalanan 10 hari. Terus ada 10 peserta. Jadi ke 10 pesertanya itu akan ada di tiap episode. Jadi kita tuh misalnya ada 10 episode, 10 hari 10 episode gitu ya. Ya tinggal giliran, episode pertama si A, episode kedua si B, episode ketiga si C. Nanti ada recap semua orang ikut hadir di situ. Berarti ketika dari 10 episode itu ada yang jadi tokoh utama, ada yang lain jadi tokoh figuran. Ya, Oke. Mantap. sampai kita, ya pokoknya kayak bikin film aja. Persiapannya kayak bikin film, bikin skrip dan lain sebagainya. Nanti si A yang jadi host. Oh, menarik sekali. Ternyata jalan untuk mempromosikan bidang kekaryaan kita ya, fotografi bisa dengan berbagai macam cara ya. Iya. Oh, sama satu lagi sebetulnya. Ada tadi satu, dua lah. Kurang wae. Dua. Saat kita nih tim dokumentasi, Mang Mei juga kan pasti jualan stok foto ya. Iya. Jadi kita meraup banyak di event itu. Ya kita bisa nabung footage tuh. Iya. Oh, oke. Yang nantinya kita jual di akun pribadi kita. Gitu. Tapi di luar yang kita kasih ke mereka. Iya. Oke. Istilah nama Itu beda lagi. istilahnya kan? beda CF. Beda memori untuk mereka ini Atau memori itu. pakai kamera sorangan gitu. Nah, oke. Kamera yang kita sediain khusus buat peserta, dia punya kamera sendiri. Ya tinggal jepret-jepret jadi stock footage dan jadi lahan cuan. Iya. Oke. Sampingan yang menyamping, melebar gitu. Ternyata masih dipakai ilmu itu. Iya loh. Sambil menyelam minum apa? bajigur. Oh, ternyata dari Mang Mei. Ternyata masih Ilmunya. dipakai ilmu itu. Iya, tuh suhu. Beda CF. Pintar ya. Emang seperti itu. Iya. Kita ya itulah buat rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti ya pintar-pintar berbagi. Itu kan. Mana yang untuk klien, mana yang untuk idealis kita. Iya. Karena yang idealis kita kalau dikasih ke klien belum tentu klien mau. Iya, benar. Kan subjektif ya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi begini ya teman-teman. Itu Salah satu alumni kita itu bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan memperluas relasi, berjejaring dengan memanfaatkan hobi. Ya sebetulnya kan dari hobi. Nah, ya bolehlah teman-teman bisa mengeksplor hobi, banyaklah berhobi gitu ya. Mungkin dari situ juga nanti akan menjadi peluang-peluang untuk memarketkan diri kita sendiri. Sangat betul, berarti benar fotografi itu ada ilmu dari segala ilmu, kata Bunda juga. Iya. Iya. Pokoknya buat yang nonton nanti episode ini
Jangan lupa Jangan tonton lupa tonton episode yang sebelumnya. sebelumnya. Di situ semua dikupas. Heeh. Jadi nanti kalau misalnya yang baru ketemu episode ini, balik lagi lihat nih podcast kita ya. Ini Episode sebelumnya. Ini kepanjangannya lagi ya. Perpanjangan dari Perpanjangan lagi. ih istimewa ya. Jadi nanti mau bikin ini enggak? Udah ada agenda untuk Tahun para mahasiswa nggak? Boleh, agenda buat para mahasiswa mah saya mah siap kalau buat edukasi. Oh. Selalu standby. Tapi kayaknya lebih enak kalau dalam suasana camping gitu ya. Betul. biar kerasa oh gini perjalanan, mungkin Tapi, short trip gitu. Saya mah nggak akan ikut lah. Tiris. Nggak sesuai tuh Kan di saya juga bungkus. kebetulan ngajar di tempat Bunila ya. Di Edupro. Kita punya kelas alam. Kelas alam ada kelas alam di Edupro. Oh, oke. Seperti itu juga kemasannya. Camping. Oh, Jadi kita menyampaikan camping, materi menyampaikan dengan materi. Sambil itu praktek berapa di usia umum. berapa yang ikutan kelas alam? Ya siapa aja yang daftar? Berarti usia yang udah sepuh pun bisa. Pokoknya yang peminat berarti Peminat. ya. Peminat. Peminat. Oh gitu. Tapi Jadi lebih tidak ke- dibatasi ya usianya. Karena kan kita pendidikan non formal ya. Hmm. Nggak ada batasan usia. Hmm. Kecuali ya program-program beasiswa yang kita ajukan ke pemerintah itu pasti ada regulasi. Oke. Tuh, buat rekan-rekan yang mau mencoba mencari sesuatu yang baru bisa menghubungi. Bisa saya siap sharing. Wah, Apalagi Oke. buat alma mater malah. asyik. Daftar. Asyik. Daftar pertama. Daftar kedua kalau gitu. Tapi kita kudu itu di cokel deh tata. Kak Prodi. Nanti ini kita puterin ya salah satu Ya. contoh dokumentasinya. Sip. Oke. Kita putarkan. Nanti Teman-teman nanti kita lihat ya. Iya. Kira-kira durasi berapa menit nih? dokumentasinya. Durasi cuma 2 menit, highlight aja. Oke, Highlight ya. highlight. Silakan lihat highlightnya kita berikut ini. Jaga traksi aja om, jaga RPM, rasain mobilnya. Di Kobe. Iya. Di Tambora ini salah satu perjalanan yang buat saya menarik. Karena di sini segala kemampuan kita diuji. Kemampuan fisik kita waktu kita mendaki ke atas, kemampuan kita untuk mengendalikan kendaraan kita untuk sampai di sini, kemudian kesabaran kita juga, kerjasama tim juga, itu semuanya cuman ada di event ini. Super, gimana? Udah inline ya? Aman-aman, kita udah di belakang kok. Perjalanannya enak banget lah, nikmatin banget ya. Iya. Dapat semua, udah gitu apa yang disusun most of all on time, schedule, tapi santai gitu ngejalaninnya. From sea to summit. Experience ini juga kita dapetin lagi. Iya betul. Bukan sekedar menambah kilometer di mobil. Bukan juga sekedar keliling sana sini dengan mobil keren yang bikin kita bangga. Ini tentang perjalanan, pengalaman dan persahabatan yang menjadikan kita sebagai brothers. Camping di spot-spot eksotis namun tetap menikmati kenyamanan hotel. Inilah esensi dari gaya camping luxurious khas BOT. Setiap momen di perjalanan ini penuh dengan cerita dan kenangan yang akan selalu kita ingat. Dari tawariang di sekitar api unggun hingga tantangan seru di jalur off-road.
kita nggak perlu kita punya experience yang gimana-gimana, nggak perlu. Semua di sini ada yang udah lebih berpengalaman, semua didampingin, dan kita saling berbaur kok. Mari kita teruskan petualangan ini karena masih banyak keindahan yang menanti untuk kita temukan. Petualangan ini belum berakhir. Masih banyak loh Kang Agus sudah berbagi di sini, sudah bisa datang hadir di podcast kita, sudah rela jauh-jauh ya. Sudah mau ngebongkar dapur. Membongkar dapur juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena ini kita mewakili podcast kita untuk memotivasi teman-teman semua. Jadi buat rekan-rekan yang punya hobi apapun, bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan dari hobi kalian. Dari hobi ini kemudian jadikan itu lahan sebagai marketing fotografi kalian. Mantap pokoknya. Ya pokoknya teman-teman, gimana podcast kita? Menarik banget nih. Setiap harinya, setiap episodenya itu selalu menarik karena teman-teman podcast kita mah mau kaleng-kaleng ya. Narasumbernya juga bagus-bagus semua. Pokoknya simak terus podcast kita Point of Interest karena kita akan menjelajahi tema-tema yang lainnya seputar ekosistem fotografi Indonesia. Tetap di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Sampai jumpa. Hatur nuhun. Hatur nuhun.